Bab 1825, 8 Tanda Leluhur Surgawi. Raungan ini bergema di dalam urat api utama bumi, dan sepertinya dipenuhi dengan tekad untuk melawan. Dari kejauhan, wanita muda itu mendengar ini dan ekspresinya berubah. Di belakangnya, tubuh asli Wang Lin mengikuti. Keduanya terus bergerak lebih jauh ke dalam bumi satu demi satu. Sepanjang jalan, wanita muda itu mengabaikan Wang Lin dan bergerak dengan kecepatan penuh. Tingkat kultivasi Wang Lin jauh di bawahnya, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia masih memiliki mantra stop. Namun, dia masih belum menggunakan mantra tersebut. Mantra ini perlu digunakan pada momen paling penting untuk mendapatkan efek terbesar. Saat wanita muda itu terbang dengan kecepatan penuh, dia semakin dekat dengan tubuh asli Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan bisa melihat segalanya. Ketika dia melihat tubuh asli Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Ini adalah tubuh esensi sejati. Dia sebenarnya meminjam urat api bumi dari tubuh esensi api yang sebenarnya. Wanita muda itu tersentak dan tubuhnya gemetar. Tangan kanan yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergetar tanpa sadar. Gemetarnya tidak lebih lemah dibandingkan saat Wang Lin mengeluarkan harta karun Grand Empyrean. Faktanya, itu bahkan lebih intens. Lagi pula, dia belum pernah melihat Grand Empyrean, tapi dia telah melihat tubuh esensi sejati beberapa kali. Nenek moyang Sekte Jiwa Agung, Banteng Hijau terhormat, juga memiliki tubuh esensi sejati. Wanita muda ini jelas tahu betapa sulitnya membentuknya dan betapa kuatnya itu. Dia pikir dia hanya akan melihat satu esensi tubuh sejati dalam hidupnya. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh esensi sejati kedua yang benar-benar berbeda di sini. Tidak heran dia membawaku ke tempat lain, tidak heran dia ingin menjelajah jauh ke dalam urat api bumi, tidak heran dia masih datang ke sini meskipun dia memiliki harta dari Grand Empyrean. Semua ini karena dia ingin untuk dari tubuh esensi sejati yang sangat sulit untuk dibentuk, sampai pada titik yang hampir melegenda. Wajah wanita muda itu menjadi pucat dan rasa dingin muncul dari matanya. Dia tahu banyak tentang esensi tubuh sejati saat dia bermimpi untuk membentuknya. Dia mengerti bahwa begitu esensi tubuh sejati terbentuk, urat api bumi akan runtuh dan menghilang. Saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita muda itu mengertakkan gigi. Entah itu kehancuran yang disebabkan oleh urat api bumi yang layu atau kecemburuan ekstrim di hatinya, dia tidak ingin membiarkan tubuh esensi sejati ini terbentuk. Dia batuk darah dan tubuhnya menyatu dengan darah. Dalam sekejap, dia bergerak 10 kali lebih cepat dari sebelumnya dan menuju tubuh esensi sejati Wang Lin seperti bayangan. Setelah tubuh esensi sejati Wang Lin mengeluarkan raungan keinginan itu, keinginan jiwa naga runtuh. Kehendak Wang Lin mengambil kendali dan perlawanan terakhir jiwa naga runtuh. Ketika kehendak jiwa naga runtuh, kehendak Wang Lin mengambil kendali dan mulai melahap sisa jiwa naga. Gemuruh menggelegar bergema di benak Wang Lin. Saat gemuruh bergema, perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke segala arah. Samar-samar dia mendengar suara gemuruh yang menyedihkan datang dari kedalaman bumi di bawah urat api bumi. Ketika raungan memasuki pikirannya, dia baru saja menyerap sisa api dari jiwa naga. Raungan itu seakan bergema seperti guntur di benaknya dan seolah menciptakan ilusi. Penglihatannya kabur, dan ketika sudah jelas, dia berada di luar angkasa.
Ruang ini terlalu besar dan sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin tidak memiliki tubuh saat dia berdiri di sana dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia tidak tahu di mana dia berada. Saat dia merasa bingung, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Saat dia berbalik, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat seekor banteng. Seekor banteng raksasa yang dikelilingi es yang mampu membekukan bintang. Bintang itu sendiri, itu sangat besar dan sepertinya ukurannya tidak ada habisnya. Ia muncul di langit dan meraung. Perasaan teror yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin tampak membeku dan bahkan pikirannya pun tampak melambat. Wang Lin belum pernah melihat binatang mengerikan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Aura yang berasal dari binatang itu tidak lebih lemah dari milik Xuan Luo. Banteng surgawi. Kedua kata ini tiba-tiba muncul di benak Wang Lin bersamaan dengan rumor dan legenda tentang benua banteng surgawi. Leluhur surgawi telah membunuh seekor banteng asing dan mengubah tubuhnya menjadi sebuah benua. Jiwanya tersegel di sini dan tempat ini diberi nama benua banteng surgawi. Manusia muncul dan para penggarap pindah ke sini untuk membentuk sekte. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini menjadi bagian dari 72 benua klan celestial. Hati Wang Lin bergetar. Saat rumor itu muncul di benak Wang Lin, cahaya keemasan bersinar di atas banteng surgawi. Saat cahaya keemasan menyelimuti langit, sesosok tubuh yang mengenakan jubah kaisar dan mahkota muncul. Saat sosok itu muncul, ruang itu sendiri bergetar. Energi surgawi yang tak terlukiskan muncul dan bertabrakan dengan aura dingin. Dunia bergetar, dan itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Leluhur surgawi, Wang Lin tidak perlu menebak. Berdasarkan legenda, dia tahu bahwa orang yang tidak bisa dia lihat penampakannya adalah leluhur surgawi yang legendaris. Mungkinkah setelah aku melahap kehendak jiwa naga, raungan samar dari dasar bumi membawaku kembali ke masa ketika leluhur surgawi menyegel banteng surgawi. Tapi banteng surgawi dikabarkan memiliki elemen api, jadi mengapa itu es? Hati Wang Lin bergetar saat melihat ini. Setelah orang berjubah kaisar muncul, banteng surgawi meraung sekali lagi. Suara berderak bergema saat es dengan cepat menyebar ke seluruh banteng surgawi. Kekuatan mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh penguasa surgawi 7 warna. Mungkin hanya Xuan Luo yang bisa mencoba melawannya dengan kekuatan penuh. Saat es menutup langit, orang berjubah kaisar mengangkat tangannya dengan kelima jarinya ke arah langit dan menekan ke bawah. Di saat yang sama, suara agung bergema. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrem. Begitu kata-kata itu bergema, gas hijau keluar dari jari orang berjubah kaisar. Asap berputar di sekitar jari-jarinya, membentuk 9 cincin, dan kemudian terbang menuju banteng surgawi di langit. 9 cincin asap membesar saat mereka terbang ke langit dan segera tampak ukurannya hampir tak berujung. Mereka dengan cepat bertabrakan dengan banteng surgawi. Cincin pertama bertabrakan dengan aura es banteng surgawi, membuat aura es menghilang seketika. Cincin asap kedua menembus es dan mendarat di Heavenly Bowl. Kemudian 7 cincin yang tersisa mendarat satu persatu. Banteng surgawi meronta dan mengaum tetapi tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran asap. Ketika cincin asap ke-9 mendarat, semua aura es dari banteng surgawi menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, api yang mengerikan muncul dan membuat banteng surgawi terlihat seperti banteng api.
Karena berani menyerang klan Celestialku, hukumanmu adalah tubuhmu menjadi bumi, jiwa asalmu untuk memberi makan roh, tulangmu menjadi urat nadi, dan jiwamu ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di bawah benua astral abadi. Petik 2. Banteng surgawi mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan tubuhnya turun membentuk benua tak berujung. Gunung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari bumi, dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat nadi. Api tak berujung muncul dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat api bumi. Di dasar bumi, jiwa banteng surgawi ditekan di sana. Hanya raungan enggan yang kadang-kadang datang dari dalam bumi, tapi sepertinya tak seorang pun bisa mendengarnya. Setelah Wang Lin melihat semua ini, pandangannya menjadi kabur. Ketika penglihatannya menjadi jelas kembali, dia kembali berada di urat api bumi. Untuk sesaat, dia sepertinya masih bisa mendengar auman banteng surgawi jauh di bawah tanah. Kebingungan di matanya belum hilang ketika rambut tubuh esensi Wang Lin dengan cepat berubah dan bulunya berubah menjadi rambut hitam. Tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya akan segera terbentuk. Tepat pada saat ini, ada cahaya darah mengerikan yang berkedip di hadapan tubuh asli Wang Lin. Di dalam cahaya darah itu ada seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia melihat esensi rambut tubuh asli Wang Lin dengan cepat terbentuk, dia menjadi cemas. Niat membunuh muncul di matanya dan dia meluncurkan mantra untuk menghancurkan tubuh esensi sejati yang akan segera selesai. Riak bergema di belakang wanita muda itu dan tubuh asli Wang Lin keluar. Saat wanita muda itu hendak melancarkan serangan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Mantra berhenti yang telah dia persiapkan selama ini yang tidak dia gunakan tiba-tiba meledak. Hentikan mantranya, hentikan langit dan bumi, hentikan semua mantra, hentikan pikiran, hentikan semuanya. Ini adalah mantra berhenti Wang Lin. Itu tidak hanya menghentikan tubuhnya. Saat mantra stop digunakan, tubuh wanita muda itu berhenti sejenak dan mantranya terputus. Pada saat itu, Wang Lin batuk darah dan suara letupan bergema di tubuhnya saat sejumlah besar kabut darah muncul dari dalam dirinya. Namun, dia tidak ragu untuk maju ke depan. Namun dia tidak menyerang wanita muda itu. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki semacam harta pelindung. Dia berteleportasi langsung di hadapan wanita muda itu ke tempat tubuh aslinya berada, dan jiwa asalnya telah lengkap sekali lagi. Pada saat yang sama, rambut esensi tubuh asli Wang Lin selesai berubah menjadi rambut hitam penuh. Aura yang kuat muncul dari tubuh esensi asli Wang Lin. Pada saat ini, tubuh asli esensi api Wang Lin selesai terbentuk. Saat ini, mata wanita muda itu menyipit dan tubuhnya pulih. Bahkan jika avatar dan tubuh aslimu telah menyatu, itu masih belum cukup. Hati wanita muda itu bergetar. Dia belum pernah melihat mantra yang bisa menghentikannya seperti itu sebelumnya. Mantra ini memiliki latar belakang yang dalam, itu bukanlah sesuatu yang dia tahu. Saat dia menyerang Wang Lin tiba-tiba mendongak dan mengangkat tangan kanannya. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrem. Dia tidak memiliki garis keturunan leluhur surgawi, tetapi dia punya metode lain. Bab 1826, Avatar yang mengerikan. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrem. Ini adalah mantra kuat yang digunakan leluhur surgawi untuk menyegel banteng surgawi. Bagian dari jiwa asal Wang Lin baru saja meninggalkan ilusi, tapi dia masih kesurupan.
Begitu dia menyatu dengan tubuhnya, dia masih kesurupan, dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mantra Dao api ekstrim yang digunakan leluhur surgawi. Ketika Wang Lin berbicara, bayangan tubuh aslinya muncul. Dari kejauhan, tampak seperti dua Wang Lin sedang berdiri di sini. Itu sangat aneh. Intisari tubuh sebenarnya terbuat dari api, jadi saat muncul, gelombang panas menyebar. Ruang di sekelilingnya tampak terdistorsi. Tubuh esensi sejati Wang Lin juga mengandung kemauan yang kuat. Keinginan ini adalah keinginan api, penguasa api. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah wanita muda itu, tubuh aslinya juga menunjuk ke arah wanita muda itu. Pada saat yang sama, kumpulan gas hijau muncul di ujung jari Wang Lin dan tubuh aslinya. Gas hijau ini sangat ringan dan tidak dapat terlihat jelas kecuali jika dilihat lebih dekat. Perlahan-lahan melingkari jari Wang Lin seolah ingin melingkari jarinya sekali. Pada saat yang sama, tekanan kuat datang dari Wang Lin dan tubuh aslinya. Tekanan menyebar dan menyebabkan ekspresi wanita muda itu segera berubah. Dia jelas merasakan garis keturunan di tubuhnya bergetar. Perubahan aneh ini menyebabkan suara letupan keluar dari tubuhnya. Ini, mantra apa ini? Itu bisa mengguncang garis keturunan di tubuhku. Pupil mata wanita muda itu menyusut dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. 36.000 pori-pori di tubuhnya mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya dan kemudian berubah menjadi 36.000 wajah hantu. Pasukan wajah hantu ini bergegas menuju Wang Lin untuk menghentikan mantra yang membuatnya takut. Hampir saat gas hijau muncul di jari kanan Wang Lin, di kekosongan antara benua astral abadi dan dunia gua, avatar Wang Lin di dalam cangkang batu membuka matanya. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan gas hijau juga muncul di sekitar jarinya. Gas hijau tiba-tiba berputar di sekitar jarinya. Pada saat yang sama, jauh di dalam urat api bumi, Wang Lin dan tubuh esensi sejatinya merasakan energi yang kuat dari hukum benua astral abadi. Saat pasukan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu mendekat, gas hijau melingkari jarinya sekali. Saat ini, cincin asap hijau menyebar dari jari Wang Lin. Itu meluas dan menembak ke arah pasukan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu. Cincin asap yang terbakar juga muncul di jari tubuh asli Wang Lin dan terbang ke depan. Satu mantra dan gandakan efeknya. Ini adalah metode yang paling jelas dan langsung untuk memperkuat seseorang. Cincin asap Wang Lin terbang lebih dulu dan bertabrakan dengan 36.000 wajah hantu yang merembes keluar dari pori-pori tubuh wanita muda itu. Gemuruh menggelegar bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya bergema di tanah. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara gemuruh memekakkan telinga, dan jeritan bergema. 36.000 wajah hantu semuanya mengeluarkan jeritan yang menakutkan saat mereka roboh di bawah lingkaran asap Wang Lin. Cincin asap menembus pasukan wajah hantu dan muncul di hadapan wanita muda itu. Wanita muda itu gemetar dan segera mundur. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah hingga membentuk sosok tiga kaki yang mirip dengan dirinya. Namun, ini bukanlah jiwa aslinya melainkan sesuatu yang dibuat oleh wanita muda itu dengan menggunakan metode yang sangat kejam. Setelah orang kecil setinggi 3 kaki itu keluar, ia mengeluarkan suara melengking yang tajam. Gelombang suara bertabrakan dengan asap cincin yang telah menembus 36.000 wajah hantu. Dengan ledakan yang menggelegar,
lingkaran asap itu runtuh dan orang kecil setinggi 3 kaki itu menghilang. Dampak yang kuat menimpa Wang Lin dan wanita muda itu. Wang Lin memiliki tubuh Dao kuno dan masih terpaksa mundur beberapa langkah karena dampaknya. Dia batuk darah, tapi wajahnya tidak terlihat lemah dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh yang sangat kuat, mampu menahan dampak dari runtuhnya mantraku. Wanita muda itu juga mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tapi ini belum berakhir. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh esensi sejati, dia akan dirugikan, tetapi sekarang esensi tubuh sejati telah lengkap. Lingkaran asap yang diciptakan oleh tubuh aslinya menembus benturan dan terbang menuju wanita muda itu. Adegan ini membuat wanita itu merasa getir. Dia memahami esensi tubuh sebenarnya, bahwa bertarung melawan seseorang dengan satu sama seperti bertarung dengan 2 orang. Saat lingkaran asap mendekat, wanita muda itu mengatupkan giginya. Dia mengangkat tangan kanannya dan payung biru muncul di genggamannya. Semburan energi surgawi datang dari payung tersebut. Saat payung muncul, bahkan bumi pun seakan bergetar. Aura menakutkan keluar dari payung. Payung ini tidak biasa. Wanita muda itu mengangkat payungnya dengan cepat. Payungnya cukup besar, cukup untuk menutupi tubuhnya. Cincin asap yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin bertabrakan dengan payung biru. Gemuruh guntur bergema sekali lagi dan bumi bergetar hebat. Getarannya naik ke permukaan dan seluruh sekte jiwa agung bergetar. Bahkan pegunungan di sekitar sekte jiwa agung bergetar saat retakan di permukaan bumi terkoyak. Cincin asap itu runtuh, namun ketika runtuh, jeritan tajam yang akan dikeluarkan seseorang ketika mereka terluka parah datang dari payung biru di tangan wanita muda itu. Jeritan itu datang dari semangat payung. Saat gemuruh bergema, suara berderak bergema saat payungnya robek. Itu berubah menjadi cahaya biru dan dipaksa kembali ke tubuh wanita muda itu. Hati wanita itu sangat menginginkan payung itu, dan dia mundur. Tatapannya ke arah Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar lagi. Wajah Wang Lin agak pucat. Mantra api ekstrim Dao yang dia gunakan saat sedang kesurupan tidak menghabiskan banyak energi Wang Lin atau tubuh aslinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu menghabiskan kekuatan avatarnya di kehampaan. Wang Lin memiliki harapan besar terhadap avatar itu di masa depan, jadi dia tidak akan membiarkannya mengalami kerusakan. Kekuatan leluhur surgawi ini sangat kuat. Saya hanya mengatur satu cincin gas hijau dalam keadaan trance dan saya bisa menandingi wanita Void Tribulan tahap awal ini. Jika aku bisa membuat 2 cincin, dia tidak akan menjadi tandinganku. Namun, mantra ini menghabiskan kekuatan avatarku, tidak heran itu begitu kuat. Wang Lin tahu bahwa avatarnya sangat misterius. Jika tebakannya benar, di masa depan, avatar itu akan menjadi eksistensi yang mirip dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno. Atau bisa dikatakan mereka dilahirkan melalui metode yang sama. Walaupun sekarang dia bukan tandingan para celestial atau leluhur kuno, jika diberi waktu yang cukup, avatarnya akan berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Ini adalah kartu as terbesarnya. Dao surgawi tingkat ke-8 leluhur surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai Wang Lin hanya dengan melihatnya sekali pada tingkat kultivasinya. Mungkin hanya seorang Grand Empyrean yang bisa melakukan hal seperti itu. Alasan dia bisa menggunakannya adalah karena avatarnya. Itu adalah avatarnya yang memahami mantra itu setelah tubuh asli Wang Lin melihatnya,
dan pemahaman ini dikirim kembali ke tubuh aslinya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk menggunakan mantra pamungkas yang telah menyegel banteng surgawi. Dengan 9 cincin, mantra ini bisa menyegel banteng surgawi, bahkan bisa menyegel Grand Empyrean. Namun, avatarnya saat ini masih jauh dari mencapai level itu. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Wang Lin. Pada saat ini, wanita muda itu menarik payung birunya dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah kehampaan. Tubuh esensi sejatinya di belakangnya juga melambaikan tangannya. Seluruh urat api bumi bergetar. Pembuluh api bumi utama terlalu besar, dan meskipun telah kehilangan jiwa naganya, ia tidak akan layu dalam waktu singkat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, esensi api mengalir ke tubuhnya. Seluruh urat api di bumi bergetar dan lautan api yang dahsyat meletus. Lautan api ini terlalu besar, sehingga gunung merah di Sekte Jiwa Agung segera mulai terbakar. Api bahkan keluar dari bumi sekitar. Cetak semangat perang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua sisa api yang tersisa di urat api bumi berkumpul seperti orang gila dari segala arah hingga dari cetakan telapak tangan api raksasa. Pada saat yang sama, tubuh asli Wang Lin juga bergerak dan jejak telapak tangan api yang lebih besar muncul di belakangnya. Saat Wang Lin mendorong tangan kanannya ke depan, cetakan telapak api besar dan kecil terbang ke arah wanita muda itu. Wang Lin tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia mengambil satu langkah, riak bergema, dan dia langsung menghilang. Bumi bergetar dan lautan api berkobar. Gemuruh yang menggelegar mempengaruhi sebagian kecil benua banteng surgawi, mengguncang hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Raungan marah dan tajam dari seorang wanita bergema jauh di dalam bumi. Pada saat ini, Wang Lin telah menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending untuk muncul di gunung surgawi di luar Sekte Jiwa Agung. Tubuh esensi api yang sebenarnya telah terbentuk. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak berubah, kekuatan saya meningkat 2 kali lipat. Meskipun aku belum bisa menandingi kultivator Void Tribulan tahap awal, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Jika ini adalah situasi hidup dan mati, jika saya menggunakan dao kuno, tanpa surgawi bersama dengan dao api ekstrim, saya dapat membunuh seorang penggarap Void Tribulan, hanya saja harganya akan terlalu besar. Saat Wang Lin berdiri di atas gunung, matanya bersinar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan pergi. Teman kecil, kamu datang ke Sekte Jiwa Agungku sebagai tamu dan akan pergi sekarang. Sebuah suara kuno bergema di belakang Wang Lin. Bab 1827, 3 kata. Wang Lin tidak terkejut sama sekali, seolah dia tahu suara ini akan muncul. Setelah suara itu muncul, Wang Lin berbalik. Saat salju turun, seorang lelaki tua berambut putih berjubah Tao sedang duduk di salju dan menatapnya. Orang tua ini sepertinya sudah lama berada di sini, menunggu Wang Lin. Seolah-olah dia tahu bahwa Wang Lin akan muncul di sini ketika dia menggunakan spatial bending di urat api bumi. Matanya jernih dan mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Lin seolah dia bisa melihat ke dalam pikiran Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin juga menyerap orang tua itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut tetapi dengan cepat kembali normal. Mata lelaki tua ini menampakkan esensi. Ini bukanlah tubuh aslinya tetapi tubuh esensi sejati.
Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat tubuh esensi sejati lain selain miliknya. Identitas lelaki tua ini sudah jelas pada saat ini. Junior menyapa yang terhormat Green Bull. Wang Lin masih terlihat tenang sambil menggenggam tangannya. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Tunjukkan esensi tubuh sejati Anda, biarkan orang tua ini melihatnya." Wang Lin mengangkat alisnya dan api di mata kirinya menyala. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dan berubah menjadi tubuh aslinya. Itu terlihat persis sama dengan Wang Lin dan dimulai dari tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat dua tubuh esensi saling memandang, tubuh esensi sejati banteng hijau terhormat berdiri. Aura mengerikan menyebar dan menyelimuti gunung surgawi. Salju biru tertiup angin menderu-deru. Memang merupakan tubuh esensi sejati, dalam hidupku, selain diriku sendiri, kamu adalah orang ketiga yang pernah kulihat dengan tubuh esensi sejati. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berbicara. Tubuh esensi Green Bull yang terhormat tiba-tiba berkata, "Namamu Wang Lin." Wang Lin masih tetap tenang, seolah dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa lelaki tua ini mengetahui namanya. Fan Sanmeng mengenalnya, jadi tidak mengherankan jika leluhur lama Sekte Jiwa Agung mengetahui namanya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Ini aku. Mereka yang keluar dari dunia gua. Benar-benar tidak sederhana." Intisari tubuh asli banteng hijau yang terhormat menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Saya bertanya-tanya, esensi apa yang membentuk tubuh esensi senior yang sebenarnya?" Esensi asli Green Bull yang terhormat tersenyum. Dia tidak merasa kesal dengan pertanyaan Wang Lin tetapi tersenyum. Esensi tubuh asli orang tua ini terbentuk dari esensi dingin, itu dingin, bukan air, apakah kamu mengerti? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat esensi tubuh asli lelaki tua itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dinginnya adalah aura dan air adalah fisik. Green Bull yang terhormat tersenyum dan memandang Wang Lin dengan kekaguman tanpa malu-malu. "Saya tahu saat Anda memasuki formasi Sekte Jiwa Hebat. Saya melihat Anda memasuki Gunung Merah, saya melihat Anda bertemu dengan Fan Sanlu, saya melihat Anda menyerap urat api bumi utama. Anda telah membentuk tubuh sejati esensi api ini di Sekte Jiwa Agung saya. Jadi itu berarti Anda dan Yang Agung saya Sekte Jiwa sudah ditakdirkan. Karena kita sudah ditakdirkan, tidak perlu terburu-buru pergi. Wang Lin, jadilah penatua di Sekte Jiwa Hebatku." "Bagaimana?" Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Tubuh asli Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan berkata, "Di benua astral abadi, kecuali Anda membuat sekte sendiri, Anda harus bersekutu dengan sekte untuk berkembang. Anda bisa menolak tawaran tersebut, tapi cepat atau lambat, Anda akan menghadapi pilihan ini. Sekte Jiwa Hebatku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Jadilah tetua sekte saya dan saya akan memberi Anda puncak dan gua Anda sendiri. Semua yang Anda butuhkan, Sekte Jiwa Agung akan menyediakannya, dan selama Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mempelajari mantra Dao manapun dari Sekte Jiwa Agung." Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh banteng hijau terhormat sangat memikat. Dia tidak mengancam Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Wang Lin telah menghancurkan urat api bumi, bertarung dengan wanita di urat bumi itu, dan menyebabkan kebakaran besar di Sekte Jiwa Besar. Tapi semakin dia mengabaikan hal-hal ini dan sepertinya tidak peduli,
semakin Wang Lin memahami tekanan yang tak terlihat. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral dan hatinya tenang. Dia sudah lama membuat spekulasi tentang segala hal yang bisa terjadi setelah dia memasuki Sekte Jiwa Agung. Ini tentu saja termasuk tindakan pencegahan terhadap yang terhormat Green Bull. Ketika Wang Lin duduk, pihak lain tidak datang dengan tubuh asli mereka tetapi hanya tubuh esensi sejati mereka. Wang Lin sudah menebak niat sebenarnya. Untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk menggoda hati Wang Lin. Semua yang dikatakan hanyalah pemanasan, tawaran sebenarnya belum diumumkan. Melihat Wang Lin masih merenung, tubuh asli yang terhormat Green Bull tersenyum dan berbicara sekali lagi. Juga, lelaki tua ini akan menjadi orang yang paling membantu Anda karena kami berdua memiliki tubuh esensi sejati. Saya dapat memberi tahu Anda rahasia esensi tubuh sejati. Wang Lin sedang menunggu ini dan matanya tiba-tiba menyipit. Namun, dia tetap diam dan tidak menolak atau menyetujui. Dia melihat esensi tubuh asli yang terhormat Green Bull. Aku akan memberimu satu dupa waktu untuk berpikir. Banteng hijau yang terhormat melambaikan tangannya dan salju di sekitarnya berkumpul membentuk dupa. Dupa ini terbakar secara diam-diam dan perlahan meleleh, tidak ada bedanya dengan dupa asli. Waktu perlahan berlalu. Tak lama setelah itu, hanya setengah dupa salju yang tersisa, dan Wang Lin tiba-tiba berbicara. Bagaimana kamu tahu aku akan muncul di sini setelah pergi? Sekte jiwa hebatku memiliki mantra Dao bernama Soul Eye Dao. Mantra ini dapat meramal banyak hal, ada banyak orang di benua astral abadi, dan di antara mereka, ada banyak cara untuk meramal. Di klan Celestialku, guru kekaisaran di ibu kota kekaisaran adalah nomor 1. Dengan kekuatan satu orang, dalam hal ramalan, dia bisa menandingi 3 guru kekaisaran dari 3 negara kuno. Soul Eye Dao dari Sekte Jiwa Agungku hanyalah sekilas jalur ramalan. Ia tidak berfokus pada meramal orang lain, tetapi mengubah diri sendiri hingga menyulitkan orang lain untuk meramal Anda. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Waktunya hampir habis. Aku menunggu keputusanmu. Tubuh asli Green Bull yang terhormat tersenyum ketika dia berbicara. Wang Lin memandangi dupa salju tanpa banyak waktu tersisa dan matanya berbinar. Dia mundur selangkah dan tubuh aslinya juga mengambil langkah. Riak bergema dan dia menghilang dari gunung surgawi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak dihentikan oleh banteng hijau terhormat, bahkan ekspresinya pun tidak berubah. Dia melihat Wang Lin menghilang dan sedikit menggelengkan kepalanya. Jika Anda benar-benar orang yang dibicarakan leluhur ketika dia memilih untuk membangun Sekte Jiwa Agung di urat api utama bumi, maka Anda akan kembali sebelum dupa salju selesai terbakar. Aku punya mantra dan informasi yang kamu perlukan, tapi kalau kamu tidak kembali, berarti kamu tidak begitu. Saat dia bergumam, dia menutup matanya. Tidak banyak dupa salju yang tersisa, perlahan meleleh. Jauh dari gunung surgawi, sebuah tempat di benua banteng surgawi yang membutuhkan waktu 1 bulan bagi Wang Lin untuk terbang. Ada sebuah gunung yang tertutup hutan hijau. Riak bergema di langit dan Wang Lin keluar. Pegunungan memenuhi area tersebut, dan semuanya berbentuk tidak beraturan. Pegunungan itu padat dan tak berujung, tipe medan klasik yang ditemukan di benua banteng surgawi. Soul Eye Dao, apakah mantra ini benar-benar ada? Ku cukup mengujinya untuk mengetahuinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat adanya anomali.
Meskipun ada banyak makhluk hidup di dekatnya, tidak ada satupun yang menjadi ancaman baginya. Angin di sini sangat kencang, dan ketika bertiup ke dalam hutan di pegunungan, menyebabkan dedaunan mengeluarkan suara yang indah. Wang Lin berbalik dan hendak pergi, tetapi tubuhnya bergetar seperti jika dia samar-samar melihat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke bawah ke pegunungan di bawah. Bumi ini sangat biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi pupil Wang Lin tiba-tiba menyusut dan perasaan seluruh rambutnya berdiri muncul. Dia melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup melintasi pegunungan, menyebabkan pepohonan bergoyang. Dalam sekejap mata, gunung dan pepohonan yang bergoyang seakan membentuk sebuah kata. Kata ini sangat sederhana, itu adalah Wang. Setelah merenung dalam waktu lama, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergabung dengan dunia sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh, dekat Sekte Naga Biru. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya. Disinilah dia menyerap pembuluh darah anak pertama dan tempat dia bertemu Duking. Lokasi terbentuknya, Wang, adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjelaskan mengapa sebuah kata muncul di sana. Sekarang aku akan pergi ke tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Saya ingin melihat apakah keajaiban benar-benar bisa terjadi. Wang Lin muncul di langit dan melihat ke bawah. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Pikirannya bergemuruh saat dia menatap bumi. Karena layunya urat api bumi, retakan muncul di bumi, dan retakan tersebut membentuk kata Lin. Seseorang harus melihat dari atas untuk melihat kata Lin. Setelah lama mencari, Wang Lin menutup matanya. Dia yakin semua retakan baru saja muncul di sini dan tidak diubah oleh siapapun. Ini berarti semua retakan ini muncul secara alami. Sambil merenung, Wang Lin menghilang. Kali ini dia tidak memilih target, dia bergerak tanpa sadar. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia muncul di langit di atas bagian acak dari benua banteng surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia tidak lagi melihat bumi menuliskan kata-kata lagi. Di bawahnya ada sungai yang melengkung, dan sungai ini terlihat sangat umum, itu tidak dalam bentuk kata apapun. Wang Lin tampak santai, tapi tak lama kemudian ekspresinya menjadi serius. Dia melihat sisa-sisa jembatan batu kuno yang dulunya ada di sini. Itu sudah runtuh, dan hanya bagian pantai yang masih tersisa. Ada sebuah loh batu yang sepertinya bertuliskan nama jembatan itu. Dalam sekejap, Wang Lin mendarat di samping tablet batu, dan setelah melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Kembalikan jembatan, gumam Wang Lin. Bab 1828, Penatua dari Sekte Jiwa Agung. Wang Lin kembali. Ketiga kata ini sepertinya terbuat dari sambaran petir, dan terlintas di benak Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia mundur beberapa langkah dari jembatan yang rusak. Ekspresi Wang Lin menjadi tidak menentu saat dia melihat tablet batu yang pecah, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Menarik, saya tidak menyangka akan menemukan hal menarik seperti itu di benua astral abadi, ramalan yang menghitung aliran waktu. Metode ramalan ini sangat menarik. Apakah Sekte Jiwa Agung ditakdirkan bersamaku? Wang Lin memikirkan hal ini sejenak. Saya tidak tahu apa yang mungkin saya temui jika saya berteleportasi beberapa kali lagi, tapi tidak perlu mencobanya. Apakah itu banteng hijau terhormat atau leluhur yang kuat dari bertahun-tahun yang lalu?
seseorang meramalkan fakta bahwa aku akan datang ke Sekte Jiwa Agung dan menyerap urat api bumi utama. Fakta bahwa mereka menungguku di sini berarti bahwa mereka ingin menjalin hubungan denganku. Wang Lin merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Rencana ini sangat mudah untuk dilanggar, tetapi mengapa saya harus melanggarnya? Sekte Jiwa Agung ingin saya menjadi penatua dan saya ingin meminjam Sekte Jiwa Agung untuk mempelajari lebih lanjut tentang benua astral abadi. Wang Lin mundur selangkah. Riak bergema dan dia menghilang. Salju biru yang turun di Gunung Surgawi seakan tidak akan pernah lelah. Salju di gunung terkena sinar matahari. Cahayanya menyebar dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan yang menghubungkan bumi dan langit. Intisari tubuh asli Green Bull yang terhormat sedang duduk di salju. Rambutnya tidak bergerak sama sekali di bawah angin. Itu sangat aneh. Di hadapannya, dupa yang terbentuk dari salju perlahan mencair. Hanya sebagian kecil yang tersisa, tidak butuh waktu lama untuk meleleh sepenuhnya. Waktu tanpa disadari berlalu seperti ini. Saat dupa salju benar-benar meleleh, pusaran terbentuk dan Wang Lin keluar. Saat dia mendarat di puncak gunung, dupa salju meleleh hingga tidak ada apa-apanya. Kamu telah kembali. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat membuka matanya dan tersenyum. Ini adalah mantra mata jiwa. Esensi asli banteng hijau yang terhormat mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah batu giok ungu muncul di tangannya. Giok ini mengeluarkan aura kuno, seolah sudah ada terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin tanpa menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin meraih batu giok itu dan menyapunya dengan akal sehatnya. Dia dengan tenang menyingkirkan batu giok itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke Sekte Jiwa Agung. Green Bull yang terhormat berdiri dan menyeka salju dari tubuh aslinya. Dia melangkah maju dan awan setinggi 3 kaki muncul di bawah kakinya. Awan itu terbuat dari gas dan tampak seperti pusaran udara yang bergerak cepat. Green Bull yang terhormat menginjak kalengnya dan dengan cepat bergerak maju. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju. Dia tidak menyatu dengan dunia tetapi berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikuti banteng hijau terhormat. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang di cakrawala. Ada banyak puncak utama di Sekte Jiwa Agung. Gunung Merah yang terhubung dengan urat bumi utama hanyalah salah satunya. Jika dilihat dari atas, ia akan melihat gunung dan puncak tak berujung yang menembus langit. Beberapa dikelilingi kabut dan sangat suram. Beberapa bahkan dikelilingi oleh wajah hantu raksasa yang melolong tanpa suara yang berubah menjadi riak yang mengelilingi area tersebut. Sebanyak 360 puncak utama membentuk akar Sekte Jiwa Agung. Beberapa puncak utama berjauhan dan ada pula yang dekat. Lembah di setiap pegunungan berisi pavilion, kuil, alun-alun, dan gua indah yang tak terhitung jumlahnya. 100.000 murid Sekte Jiwa Agung tinggal di lembah ini dan mengembangkan banyak metode budidaya yang berbeda. Sekte Jiwa hebat memiliki banyak mantra. Selain mantra yang diturunkan setelah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak mantra yang dapat dipelajari para murid sekarang. Saat ini, Gunung Merah telah berubah total. Warnanya tidak lagi merah dan sekarang menjadi ungu tua. Ada banyak retakan, dan kondisinya menyedihkan. Wanita muda pemilik gunung itu bernama Yanlu. Dia tampak murung dan rambutnya sedikit tersebar. Ada amarah terpendam dalam dirinya yang bisa meletus kapan saja.
Saat Wang Lin dan banteng hijau terhormat muncul di cakrawala, Yan Lu menoleh. Tatapannya menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Semua murid Flame Vein Mountain, dengarkan perintahku dan ikuti guru untuk membunuh pencuri yang menghancurkan puncakku. Yan Lu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan dengan lebih dari selusin murid inti mengikutinya. Ini termasuk Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekilas, kelompok guru dan murid ini semuanya perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka mengambil bentuk burung phoenix saat mereka terbang ke depan dan muncul di hadapan Wang Lin dan banteng hijau terhormat. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Agung, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi emosinya sangat berbeda. Dia menyelinap masuk ketika pertama kali masuk, tetapi untuk kedua kalinya, dia datang melalui pintu depan. Dia tidak berbicara dengan yang terhormat Green Bull sepanjang jalan. Melihat Sekte Jiwa hebat, banteng hijau yang terhormat hendak berbicara tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Lin juga memperhatikan burung phoenix raksasa terbang keluar dari Sekte Jiwa Agung. Wanita muda ini sangat cantik, tapi dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah pemilik urat api bumi utama, yang mengejar Wang Lin di bawah tanah. Pencuri kecil, kamu menghancurkan gunungku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Wanita muda itu sama sekali tidak memberikan waktu kepada yang terhormat Green Bull untuk berbicara sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalahnya? Nenek moyang lama telah membawa Wang Lin kembali, tapi bukan sebagai penjara, lebih sebagai tamu. Dia segera mengatakan ini sehingga meskipun itu adalah leluhur lama, dia harus memberikan penjelasan padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Yan Lu tidak hanya cantik, dia juga sangat licik. Dia tidak keluar sendiri tetapi membawa semua murid intinya. Jika leluhur tua melindungi Wang Lin, itu sama saja dengan melepaskan faksinya. Jika murid-muridnya melihat ini, dia akan terpaksa meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Ini sama saja dengan membakar jembatan. Selain itu, Yan Lu telah menyebabkan bayangan Phoenix segera muncul, dan bayangan ini sangat besar. Hal ini segera menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Jiwa Agung. Keributan ini bukan untuk leluhur lama, tetapi untuk menarik perhatian teman-temannya dan para tetua dari puncak utama lainnya. Mereka semua terbang dari puncaknya masing-masing. Perilaku seperti itu berarti mengungkap masalah ini ke publik. Dia juga berada di pihak kanan, sehingga menyulitkan leluhur lama untuk memilih pihak dalam masalah ini. Tindakan Yan Lu mengandung begitu banyak maksud, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saat dia menyerang ke depan, aura kuat datang dari puncak Sekte Jiwa Agung, dan semuanya terbang menuju lokasi ini. Angka-angka tersebut memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Yang terkuat berada di tahap awal Void Tribulan dan yang terlemah masih di Spirit Void. Saya berterima kasih kepada leluhur karena telah menangkap pencuri kecil ini. Pencuri kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Yan Lu tiba-tiba menyerang Wang Lin. Dia melihat wanita cantik itu berubah menjadi kepala burung phoenix, dan paruh raksasanya mendekati dirinya. Dari jauh, tampak seperti burung phoenix berapi-api yang melahap langit. Aura seorang penggarap Void Tribulan meletus dari burung phoenix, namun penanamannya tampak agak tidak stabil dan siap untuk jatuh. Wanita muda cantik itu jelas terluka oleh berbagai serangan Wang Lin sebelumnya. Selain itu,
Dia patah hati oleh keadaan gunung dan dipenuhi amarah yang melukai pikirannya ketika Wang Lin muncul kembali di hadapannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Daripada mundur, dia malah mengeluarkan tawa yang menyebar ke segala arah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi sesepuh Sekte Jiwa Agung, maka dia perlu menunjukkan kekuatannya. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung tahu bahwa Wang Lin berasal dari dunia gua dan harus mengetahui garis keturunan Dao kunonya, jadi Wang Lin tidak perlu menahan diri. Adapun bagaimana cara menutupinya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh leluhur lama. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk tinju dan melayangkan pukulan ke kekosongan. Dewa gemetar, formasi tentara. Pukulan ini mendarat di langit, menyebabkan langit bergemuruh dan terdistorsi. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan berputar dengan cepat. Dunia seakan berputar, segalanya tampak berputar, namun hanya Wang Lin yang tetap tak bergerak. Saat pusaran muncul dan dunia mulai berputar, burung Phoenix Yanlu ditarik masuk. Burung Phoenix itu sepertinya akan runtuh karena distorsi. Ketika Wang Lin menggunakan mantra ini melawan Old Ghost Zan berada pada tahap awal Void Tribulan. Sekarang Wang Lin menggunakannya lagi, itu sama mengejutkannya. Saat mantra ini muncul, ekspresi semua tetua Sekte Jiwa Agung berubah. Bahkan murid Yanlu menyusut. Dia telah melawan Wang Lin selama beberapa ronde tetapi belum pernah melihat Wang Lin menggunakan mantra ini. Aura Dao kuno. Ini adalah aura seorang kultivator dari negara-negara kuno. Orang ini bukanlah seorang kultivator dari klan surgawi saya. Dia adalah seseorang dari negara-negara kuno. Green Bull yang terhormat mengerutkan kening dan melambaikan tangan kanannya sambil menghela nafas. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti area ini dan menutupi aura Dao kuno Wang Lin sehingga yang lain tidak bisa merasakannya. Mantra iblis, angin berapi-api berubah menjadi gunung. Saat Wang Lin berdiri di sana, rambut putihnya berkibar, membuatnya tampak agung. Dia membuka tangannya membentuk telapak tangan dan melambai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.